Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rabbi sofli sodri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita berdoa kepada Allah, saya pun berdoa di sini. Bismillah, suara saya, kata-kata yang saya sampaikan, kata-kata dari Bunda Pita yang akan menyampaikan materinya nanti mudah sekali dicerna, bahkan berlipat-lipat menjadi energi magnet untuk teman-teman semua, untuk kita seluruhnya yang berlatih ada di kelas yang kita cintai ini, yang alhamdulillah ya sepertinya sudah menuju ke 3 tahun atau 4 tahun gitu ya Bunda Pita ya, alhamdulillah ini yang di online ya. Dan berbahagia sekali pada saat kita berjumpa seperti ini. Sejatinya adalah satu sama terhubungnya itu semakin dekat gitu ya. Nah teman-teman, pada saat kita ingin sekali ajaib ada di luaran gitu kan ya, terlihat ajaib di luaran diri kita, yaitu untuk bisa tampil ya. Mumpung ingat Bunda, kalau insan mulia pakai mic. Oh iya, pakai mic ini gitu ya. Oh iya ya, siap nanti untuk dikondisikan ya. Nah, pada waktu kita untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya kepada customer kita gitu ya, atau mungkin yang bekerja ada di kantor gitu ya. Ini berkaitan dengan aktivitas jembatannya ya, dari keajaiban secara finansial itu kan harus ada jembatannya teman-teman. Jadi saya sepil dulu ya teman-teman ya. Mohon izinnya kalau teman-teman menyimak video-videonya dari Ustadz Nasrullah atau mengikuti dari SMR THMR ya. Ustadz Nasrullah mengatakan ujuk-ujuk mak beduntuk saya dapat uang sekian, saya dapat ke luar negeri gitu kan, saya dapat ini dapat itu. Ini juga ada yang tiba-tiba Bunda DP dapat umroh gitu kan ya. Nah ada lagi yang Bunda Ika itu dapat mobil tanpa bayar, tanpa nyicil gitu kan ya. Kemudian ada juga yang tiba-tiba dilamar, tiba-tiba dapat uang sekian bla 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 gitu kan. Nah sebenarnya enggak ujuk-ujuk begitu aja sih teman-teman, itu ada tanamannya sebelumnya gitu. Ada tanamannya. Seperti contoh misalnya, kalau yang saya lihat ya, suaminya Bunda Ika gitu ya. Nah, Bunda Ikanya itu dapat mobil ya. Itu wasilah suami yang diberikan. Saya yakin suaminya telah menanam kebaikan kepada bosnya. Saya yakin itu. Nggak mungkin serta-merta kalau misalnya belum terhubung sekali tuh ya energi baiknya ke suaminya Mbak Ika, langsung nih kunci bawa ya, mobilnya bawa ke rumah. Puas gitu kan ya kepada teman-teman ya gitu. Nih mobil aku berikan pada driver saya gitu kan. Nah pada waktu memberikan ada kunci itu, saya yakin ada tanaman yang di situ ada pengorbanan gitu ya. Ada yang sudah diberikan kepada bosnya itu. Banyak sekali yang sudah diberikan gitu, karena kami pun pada saat memberikan sesuatu ya kepada karyawan, tentu kita juga lihat gitu kan ya, oh anak ini bagaimana gitu kan, tanamannya bagaimana gitu kan ya. Walaupun di situ Bunda Ika ujuk-ujuk gitu kan ya, rasanya ujuk-ujuk dapat keajaiban memang iya gitu, tapi tanaman kebaikan itu sudah ditancapkan, sudah ditebarkan gitu. Nah pada saat kita berlatih baru 1 bulan 2 bulan misalnya ya, kemudian dari Ustadz Nasrullah juga menggambarkan atau memberikan petanya itu 2 tahun, ada videonya saya gitu ya. Nah maka teman-teman pada waktu teman-teman melihat ya ada di testimoni itu bagikan seperti ujuk-ujuk, saya dapat sekian, saya dapat sekian. Nah pada waktu kita berlatih kemudian, Bunda aku udah berlatih ya, kok aku belum ajaib ya, uangnya kok belum datang gitu kan ya. Teman-teman sadari kita harus punya tanamannya gitu ya, punya benihnya gitu kan ya. Benihnya adalah pancaran-pancaran baik ya. Berarti positif thinking kita, positif feeling kita, positif motivation kita yang tidak hanya bergetar di tubuh saja ya, tidak hanya di sini saja, tapi sampai ke langkah gitu ya, sampai kemudian menebar ke banyak orang ya, dan kemudian itu bisa jadi menggulung bertahun-tahun gitu ya. Contoh misalnya saya di Insan Mulia ya, kemudian saya CTMR, kemudian saya ada di depan teman-teman ini, tanamannya itu dari kapan? Dari tahun 2007 tanamannya. Dari saya banyak sekali persoalan, kemudian saya masuk kelas. Nah di situ mulai menanam gitu kan. Pada saat
selama itu gitu ya 2007 itu kan. Nah sekarang 2000 hampir 2027 ya 2026 gitu kan. Nah maka selama itu akhirnya mendapatkan apa yang sudah dipancarkannya itu. Karena apa yang terjadi pada diri kita sekarang ini adalah hasil pancaran dari masa yang sebelumnya. Masa lalu ya, 1 menit aja masa lalu gitu ya, apalagi udah bertahun-tahun. Nah pada saat habit kita ya belum positif, maka keajaiban yang kita impikan itu ya masih pending gitu kan. Nah pada saat kita belum mendapatkan gitu ya sesuai yang apa yang kita impikan, kita harus bisa menerima keadaan sekarang ini teman-teman. Syaratnya itu dulu gitu ya. Mohon izinnya yang lepas karena mohon izin Bunda Neneng Soleha gitu ya. Mohon izin di-unmute gitu ya, di-unmute. Nah, mohon izinnya. Jadi sampai di mana tadi? Pada saat ya teman-teman semua mau mengalami keajaiban, itu berarti harus menanam dulu, menanam benihnya ya, agar nanti mudah sekali ya tumbuh pohonnya, lalu daunnya, bunganya, lalu buahnya, gitu kan? Ya. Jadi di sini pada waktu teman-teman berusaha untuk nanti meraih keajaiban, tengok dulu di dalam diri kita. Kalau misalnya keajaiban belum datang, berarti di dalam diri kita itu memang belum rilis gitu. Terutama sariawan hatinya gitu. Coba teman-teman cek. Apakah teman-teman masih merasa sakit hati saat ada pasangan hidup yang mengatakan tidak nyaman gitu. Ada yang misalnya pasangan hidup atau anak gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Adakah masih sakit hati? Adakah masih terluka? Adakah masih sariawan, kepikiran? Kalau masih ada, betul saja itu masih terpending teman-teman keajaibannya. Karena syarat untuk ajaib itu sembuh dari sariawan hatinya. Sariawan hati itu apa ditandainya? Ditandainya maaf, keluhan. Ya anakku itu, ya suamiku itu, ya karyawanku itu. Kalau saya, alhamdulillah, saya karyawan seperti apapun, saya lihat dulu. Oh ya, oke, saya amati dulu ya, 1 gitu kan. Nanti setelah itu 2, yang enggak tahan nanti teman-temannya. Nah nanti baru ngomong ke saya, oke, nanti saya untuk rapatkan ya. Nah amati nanti 1 hari 2 hari berubah enggak? Kalau berubah berarti dia masih stay di situ ya, masih aman lah gitu. Tapi kalau masih belum mau berubah, saya akan ambil tindakan gitu. Tapi enggak saya ngomong-ngomong kemana-mana, bahkan ke suami juga saya enggak ngomong. Mas itu mas, karyawan itu kok kayak gini mas. Enggak, alhamdulillah sekarang udah tak tangani, tak selesaikan gitu kan. Baru nanti setelah selesai semua diperlukan datanya, saya baru bicara. Indah sekali teman-teman. Nah pada saat sudah tidak ada sariawan hati, sudah tidak ada keluhan gitu ya, nanti keajaiban itu mudah datang teman-teman. Ya seperti Ustadz Nasrullah mengatakan ya, menceritakan ya di THMR, ada seseorang yang mau ya ditraktir gitu kan oleh Ustadz Nas. Udah makanannya mehong gitu ya, udah ekonomis ya, 5 juta gitu ya, dinner namanya candlelight atau apa gitu ya, candle night. Wah luar biasa ya, di tepi pantai gitu ya. Tapi temannya Ustadz Nas itu diajak, dipersilakan makan, silakan Pak, silakan Bu dimakan gitu kan, dinikmati hidangannya, cuma senyum gitu kan ya, nggak mau bicara, cuma senyum lagi gitu, mengangguk gitu. Kenapa Pak? Kenapa nggak mau dinikmati ini, nggak mau menikmati, nggak mau menyentuh makanannya? Saya ada sariawan hati Pak gitu. Akhirnya makanya ya nanti kena itu ada minyaknya, nanti perih, nanti kena ada sambelnya, nanti juga wah rasanya keren gitu kan. Akhirnya ndak dimakan tuh ya, hidangan yang super mahal, yang super enak itu ndak dimakan. Nah kapan ya temannya Ustadz Nas itu akan bisa menikmati traktiran Ustadz Nas? Kapan? Saat sariawan hatinya sudah sembuh. Kita pun sama, kita akan merasakan traktirannya Allah yang luar biasa. Ya, saat apa? Saat sariawan hati kita sudah sembuh. Berarti bagaimana kita untuk menyikapi yang tidak enak ada di luaran diri kita? Kita untuk bisa, tidak hanya keren teman-teman, tidak hanya itu. Saya bekali itu ya, tidak hanya keren, tetapi praktek langsung gitu. Terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan ini pantulan energiku gitu.
oh keren, ini aku gitu. Bisa enggak teman-teman seperti itu? Ya, anak enggak sesuai yang kita arahkan. Ya, contoh misalnya, kalau bahasa Jawa ndugal gitu kan. Apakah kita keluar ya, keluar cemooh, menghina ya gitu, atau membebani gitu kan, atau memarahi gitu kan, ya. Kemudian uring-uringan ataukah senyum, ya Allah ini aku gitu. Bisa enggak? Ini aku, terus diem. Ambil air wudhu, sholat, zikir, ya Allah, Engkau yang maha suci, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Engkau yang maha suci ya Allah. Dengan sucinya Engkau ya Allah, anakku juga suci sejatinya, tidak ada salah. Yang salah adalah saya, yang tidak tepat saya. Maka dengan sucinya Engkau ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk anakku, agar dia lebih baik lagi dari yang sekarang ini. Tarik nafas, kemudian baca Al-Fatihah, baca apa saja yang teman-teman senangi. Mau mungkin sholawat Al-Fatih ya, sholawat Nariyah, tidak apa-apa, kirimkan ke anak. Karena itu kan pancaran kasih, kirimkan ke anak. Lalu anak bayangin nganggu, senyum, meluk. Setelah itu jadikan hamba abdan syakura ya Allah, lepaskan. Buktikan, besok akan perubahan ada terjadi teman-teman. Jadi cara menanganinya adalah dengan bisa mengendalikan diri. Tapi anakku bunda udah bisa diarahkan bunda, bunda aku bagaimana nih suamiku, bunda konsumenku, bunda tetanggaku misalnya, itu aku dulu gitu kan. Dan setelah teman-teman bisa melewati itu, satu kali sudah melewati itu, nanti teman-teman sudah punya petanya, nanti yang kedua, ketiga, keempat mudah teman-teman. Syaratnya apa? Energi teman-teman itu powerful, full power gitu ya. Karena apa? Dicas terus gitu tiap pekan. Ya, bahkan ya 1 pekan 2 kali ada gitu kan. Jadi dia baterainya penuh gitu, punya daya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak berlatih gitu ya, ya daya dari mana? Tidak punya setrum teman-teman, ya kan? Akhirnya tidak bercahaya. Saat ada anak, ada konsumen, ada tumbukan, ada karyawan tidak nyaman, yang terjadi apa? Menolak. Menolaknya apa? Loh kamu kok seperti itu, marah gitu kan? Ya. Loh kamu kok pas-pas gitu ya, udah itu. Loh kok seperti itu gitu kan, menolak keadaan. Teman-teman cermati, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak mau menerima keadaan dan menolak keadaan. Ini catat, jadikan status. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak bisa menerima keadaan yang terjadi dan menolaknya dengan marah, menolaknya dengan pedih, menolaknya dengan kecewa. Lalu muncul aku yang ingin dimengerti, munculnya aku yang paling pahit. Nah udah tuh berlapis-lapis perisainya. Kalau sudah seperti itu, wajah ketekuk-tekuk, nesu gitu kan, cemberut. Bagaimana bisa promosi teman-teman seperti itu? Bagaimana akan bisa bermagnet rezeki kalau seperti itu? Rezeki menjauh, itu kan? Nggak akan datang tuh konsumennya. Mungkin datang tapi tetesan gitu kan. Maka teman-teman untuk rutin berlatih ya, tanya gitu kan, caranya gimana bunda, caranya gimana gitu ya. Jadi nanti untuk teman-teman bisa mendapatkan jawabannya dan praktekkan. Kalau ada di Zoom seperti ini, aktif teman-teman, tanya, nggak usah malu, nggak direkam. Di akhir kan nggak direkam, tenang gitu ya, nggak direkam. Karena ilmu magnet rezeki itu harus pakai contoh, karena dia itu goib gitu ya, langitan gitu ya. Nah Allah yang ngasih jalan, iya Bunda Indri, tetapi kadang wasilahnya ya adalah dari seseorang yang bisa tahu rumusnya gitu kan ya. Karena Allah langsung mengatakan kan, akhirnya kita mungkin takut gitu ya, atau mungkin lewat mimpi ya, mungkin lewat getaran yang semakin sabar, semakin tenang. Alhamdulillah seperti itu ya Bunda Indri. Nah begitupun dengan pasangan hidup. Bagaimana saat ketemu pasangan hidup yang maaf NPD gitu ya katanya ya, NPD itu bagaimana? Ya sering marah-marah gitu kan dia, wah kata-katanya itu menyayat hati gitu ya, baik itu mungkin pasangan yang perempuan atau pasangan yang prianya gitu kan. Nah bagaimana menyikapi itu adalah kita harus tahu
apa yang terjadi di luaran diri kita sebenarnya adalah pancaran dari energi kita dan memantul kembali menjadi nasib. Lalu bagaimana agar dia bisa berubah? Rubah dulu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Nggak bisa kita merubah orang lain. Suami untuk dirubah nggak bisa. Tapi diri kita yang kita rubah dulu. Lalu nanti kita punya power gitu ya, memberikan, ada contoh kata-kata cuma 5%, 10% itu nanti sampai. Coba aja teman-teman. Tapi kalau kita tidak punya power di dalam sini ya, yang ada uring-uringan, yang ada sering marah, yang ada juga kecewa gitu, ngomel lama ndak kedengeran gitu ya, ndak ada perubahan. Justru perubahannya makin tidak baik, makin tidak betah di rumah, makin bubur gitu kan ya. Nah, pada saat kita menginginkan ada keajaiban ya di rumah tangga, kita dulu yang berubah gitu ya, diri kita. Mungkin yang di sini ada yang bapak-bapak, ya bapak-bapak dulu yang berubah, itu lebih mudah karena bapak-bapak sebagai pimpinan. Yang tidak mudah adalah kayak saya dulu gitu kan. Tapi dengan kekuatan Riyadhah ya, dengan kekuatan berlatih dan juga kita niat kuat untuk bisa mencapai ya pulau keajaiban itu, akhirnya juga bisa teman-teman. Bahkan keajaibannya itu beruntun gitu ya, kayak enggak pernah habis gitu ya. Ya kadang gimana ya, kita kesandung aja ajaib kayak gitu kan. Masih enggak sehat aja ajaib gitu kan. Ya alhamdulillah saya disuruh istirahat gitu kan, ajaib udah gitu kan. Akhirnya ajaib benar, cepat bismillah cepat sehat gitu ya. Nah alhamdulillah openingnya cukup panjang ya, karena ini untuk bisa membekali teman-teman untuk berlatih. Ternyata teman-teman, pada saat kita berlatih magnet rezeki itu bertahannya tidak cukup lama teman-teman ya, mungkin 1 kali 24 jam, maksimalnya 2 kali 24 jam gitu kan. Kalau tidak diulang lagi dan tidak praktek kembali, dia menguap teman-teman. Maka kami dengan sekuat tenaganya ya untuk mengingatkan, ada di WA, mengingatkan kembali saat ini ada di Zoom, dan silakan tanya gitu ya. Dan teman-teman yang belum sempat ya saya jawab ya, ada di WA gitu ya, tolong untuk bisa aktif tanya ada di Zoom gitu. Karena kan kadang pada waktu ada yang tanya, oh ya Bu nanti ya Bunda saya masih mengerjakan ini itu dan lain-lain gitu kan. Nah chatnya ketumpuk kayak gitu kan ya. Akhirnya seringnya tak bel aja ya Bu 5 menit, tapi kalau saya masih Asmaul Husna, saya masih ada tamu, akhirnya kelewat gitu ya, mohon izinnya, mohon maaf. Akhirnya kita bisa nanti saat di Zoom seperti ini. Oke sahabat semua, ini sebagai awalan gitu ya. Sebagai awalan kita akan belajar ya bagaimana kita bisa mencapai ya ada sakinah, kebaikan ya, adalah kita bisa mengetahui ya rahasia dari pasangan yang soleh dan soleha, mencapai sakinah, mencapai kebaikan ya di dalam rumah tangga kita. Di antaranya adalah praktek-praktek tadi yang saya sepil ya, tumbukannya yang begitu tidak mudah, yang tiba-tiba ujuk-ujuk mau duduk. Tapi kalau kita sudah bisa positif, oke Mas, saya yang salah Mas. Nanti saya yang akan memindahkan barang itu, tenang. Tapi ini senyum gitu ya, jangan cemberut, maaf ya Mas. Nanti tenang dah, saya yang ini kok, saya yang tidak tepat gitu kan. Terus kita senyum gitu kan, apalagi memuji. Nah, cair udah gitu. Tapi kalau kita sikapi dengan cemberut ya, dengan tidak menerima, dengan menolaknya gitu kan, dengan mengomel ya kayak gitu aja, ngomong lagi gitu kan. Dia menyimpan rekaman bubur, akhirnya dibalaslah kembali. Lalu kita mengatakan, ya Allah pasanganku kayak gini, sakitnya di sini lah, tanamannya siapa gitu kan. Ternyata tanpa sadar tanaman kita sendiri. Maka sahabat semua, yuk kita gemar berlatih ya. Sekarang ini kita akan bisa mengetahui untuk bisa mencapai sakinah itu, bagaimana untuk kita bisa mengetahui rahasia pasangan yang terbaik untuk diri kita. Materi ini akan dijelaskan dengan panjang kali lebar tapi dengan jelas ya, bismillah, karena kita akan Riyadhah. Teman-teman sediakan untuk alat tulisnya ya, simak dengan tekun. Teman-teman pada waktu menerima materi ini jangan pilih-pilih, udah disimak aja semua, pasti ada baiknya teman-teman ya. Apalagi tadi Bunda Dewi Setiawan mengatakan, wah Privatera PLP tidak kehabisan yang namanya tema gitu ya, tidak kehabisan yang namanya jurus. Masih puluhan ribu Bunda Dewi bener, kalau mau dibahas banyak sekali gitu ya. Jadi kita terus menerus ya untuk berlatih, gemarlah untuk kita belajar, maka cahaya itu mudah masuk
masuk ke dalam diri kita. Oke, tak berlama-lama. Mari sahabat semua kita sambut ya pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini karena semangat sekali ya malam hari ini oleh siapa? Beliau Bunda Pita Naresari Danuida. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, remindernya luar biasa ya, itu praktek-praktek yang langsung. Iya, powerful yang bisa kita praktekkan karena apa yang Bunda Susan sampaikan lahir dari pengalaman pribadi ya Bunda ya. Ya, pengalaman saya. Ketika sudah dipraktekkan, alhamdulillah sudah dampak nyatanya sudah saat ini sudah dampaknya keren. Ya, alhamdulillah. Dan semangat semua ya teman-teman semuanya. Insya Allah kita semuanya bisa menjadi keluarga yang ajaib ya. Terima kasih Bunda Susan. Nanti Bunda Susan akan membersamai kita lagi ya di sesi Riyadhah ya setelah ruang kajian ini selesai. Buat teman-teman semuanya sudah bersiap untuk materi kita pada malam hari ini yang insya Allah powerful, bisa digunakan untuk segala keluarga ya, baik untuk suami, istri, anaknya gitu, dan yang belum dapat jodoh juga bisa, karena ini adalah pembekalan ya, pembekalan untuk jalan menuju keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sebelumnya saya izin menyapa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita ada di sini teman-teman? Senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Buka yakin malam hari ini kita bisa ajaib, dan untuk selanjutnya bisa ajaib teman-teman semuanya? Yakin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walau udatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Saya doakan teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan semuanya yang sudah berkumpul di ruangan Zoom pada malam hari ini senantiasa badannya sehat, bugar, prima, luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Insya Allah rezeki dari arah mana saja tidak terkira, tidak diduga-duga. Amin. Semuanya punya penghasilan 5 miliar 1 bulan. Amin. Asetnya 10.000 dinar milik pribadi, bukan milik siapa-siapa. Amin. Ya mujibah. Ya alhamdulillah, insya Allah kita semuanya bisa haji, menghajikan, umroh dan mengumrohkan. Amin. Dapat husnul khatimah, mendapat syafaat dari Allah. Sama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama pula untuk Bunda Pita. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, semangat semuanya ya. Sudah disiapkan buku dan catatannya, kemudian air doa ya yang nanti kita gunakan sebagai air syifa. Manfaat air syifa itu apa? Saya jelaskan sebentar buat teman-teman yang baru bergabung di ruangan Zoom ya. Sediakan air dalam botol aqua ya, kemasan 1,5 liter bisa, 600 ml bisa ya, bebas gitu ya. Air putih bisa, air apa saja tanpa merek apapun juga boleh, air sumur di rumah boleh, yang penting itu nanti fungsinya air doa itu kita bikin dengan cara pada saat kita memasuki sesi riyadhah ya teman-teman semuanya, meletakkan air doa itu ada di samping teman-teman saat membaca al-waqiah berjamaah gitu ya, karena energinya ya insya Allah akan masuk terserap ya, karena air itu menyerap energi baik positif maupun tidak positif. Kalau teman-teman rajin berbicara tidak disiplin kata ya, air juga akan menyerap. Akibatnya apa? Yang teman-teman minum semuanya energi gugur. Tapi kalau teman-teman semuanya sudah terbiasa melakukan disiplin kata, atau ya teman-teman kan kalau membaca riyadhah kan bacaan apa? Di sana ada sholawat, ada bacaan Al-Quran, ada istighfar dan lain sebagainya. Nah itu adalah kalimat-kalimat
tauhid, kalimat positif, kalimat yang berenergi tinggi. Nah, kenapa kita bisa menyiapkan air doa di sana? Ketika kita meminum air doa, air yang positif itu otomatis ya seluruh darah yang mengalir dalam tubuh kita itu terbersihkan oleh air tersebut gitu. Nah, caranya silahkan disiapkan dalam botol air kemasan. Teman-teman nanti bisa pergunakan selain diminum, bisa untuk dimasak, bisa juga untuk mandi juga boleh. Nanti dicampur ke bak mandi juga supaya kulit luarnya juga ikutan bersih gitu. Nah, diminum juga hati kita makin bersih seperti itu ya. Nanti kita akan kirimkan ya manfaat dari air doa apa, kemudian tata cara sebelum teman-teman meminum air doa. Nah, di sini nanti malam hari ini kita bikin air doanya. Kita sama-sama bikin di sini dengan melakukan bacaan berjamaah yang nanti akan dibimbing oleh Bunda Susan ya. Dan insya Allah malam hari ini ya saya akan membawakan materi mengenai tentang bagaimana mencapai sakinah. Ini adalah rahasia merawat terumbu karang ala magnet rezeki yang sudah diajarkan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Insya Allah ilmu ini sangat powerful, bisa kita gunakan ya, tidak hanya untuk yang sudah menikah, tapi untuk yang belum menikah juga ini adalah sebuah rahasia keajaiban. Ketika teman-teman nanti ya, mohon maaf kakak, adik, akang, mbak ya, yang ada di dalam ruangan ini yang belum menikah atau anak-anak bunda-bunda ya yang sudah cukup umur yang belum menikah gitu kan, perlunya mengetahui ya, dibekali dengan ilmu ini. Terus apakah ilmu ini nanti bisa digunakan untuk tarik jodoh? Bisa ya, ketika nanti teman-teman sudah menata ulang kemarin saya membahas tentang bagaimana membuat film di dalam hati kita supaya itu adalah film yang bagus gitu. Nah, teman-teman menginput data-data baik sini gitu. Dan ketika teman-teman sudah punya ilmunya, pegangannya gitu, Allah akan yakin buat teman-teman yang belum punya jodoh ini, oh iya dia mau belajar ilmu nih tentang pernikahan nih, berarti saya kayaknya time-nya udah pas deh gitu buat saya kasih ini anak punya pasangan gitu, insya Allah seperti itu ya, karena jodoh itu selalu datang tepat waktu. Tepat waktunya siapa? Tepat waktunya Allah. Nah, bagi Allah sudah pantas ya, maka kita akan dipantaskan untuk mendapatkan pasangan seperti itu. Saya izin share screen ya teman-teman semuanya ya, pasangan soleh dan soleha. Teman-teman, pernikahan adalah proses belajar seumur hidup ya. Ketika kita memutuskan untuk memiliki pasangan, berarti kita sudah siap untuk menua bersamanya. Gitu. Kan analoginya seperti itu. Kita menikah itu pengennya sampai tua, walaupun kadang ada pernikahan yang tidak lama, gitu. Artinya pernikahannya terhenti karena mungkin ada perceraian atau mungkin karena tutup usia. Nah, tapi harapan rata-rata oleh manusia pada umumnya adalah proses untuk berlayar seumur hidup. Nah, tujuannya apa? Mencari kebahagiaan, mencari kedamaian, mencari tenangnya hati. Mohon izin ya yang baru masuk, mic-nya langsung ditutup ya, karena ini sudah sesi belajar supaya kita fokus mendengarkan, tidak ada gangguan suara-suara yang lain. Ya, terima kasih. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman semuanya. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, menjadikan dia pasangan hidup kita, artinya di sana ada akad ya. Akad pernikahan itu sebenarnya kontraknya tidak hanya untuk di dunia saja teman-teman, ya kan? Bapak ketika mengucapkan ikrar akad di hadapan penghulu dan di hadapan saksi-saksi semua ya, saya terima nikah dan kawinnya. Kalimat yang diucapkan adalah nikah dan kawinnya. Artinya tidak hanya menikah tapi juga kawin. Jangan hanya cuma kawin tapi nggak nikah gitu. Ada beda persepsi sini. Nikah itu berasal dari bahasa Arab, artinya hubungan teman-teman. Ya, hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan fisik ya kan. Hubungan itu ada hubungan yang lebih besar di sana, ada tanggung jawab yang lebih besar di sana. Dan family, ya, keluarga besarnya, baik dari keluarga besar istri maupun keluarga besar suami, gitu kan. Dan segala nanti hiruk pikuknya
naik turunnya kehidupan dalam rumah tangga, ya saat akad nikah itu sendiri kita sudah berikrar di hadapannya Allah bahwa suami menerima pengalihan tanggung jawab. Ya, pengalihan tanggung jawabnya siapa? Dari keluarganya si istri ini. Artinya bapak ya, bapak-bapak nih sebenarnya bapak-bapak itu tanggung jawabnya tidak hanya sekedar berhubungan saja dengan istrinya atau dengan keluarga besar, tapi berhubungan juga dengan Allahnya. Di sana Bapak sudah berjanji untuk membahagiakan dan memuliakan istri Bapak-bapak semuanya. Gitu. Tujuannya apa? Kan komunikasi, gitu kan. Untuk mencapai sakinah ini ya ada komunikasi, ada hubungan di sana, gitu kan. Agar mencapai ketenangan, kenyamanan, kedamaian dan hati yang senantiasa diliputi rasa cinta dan penuh syukur. Inilah yang dinamakan dengan mawaddah, gitu. Nah, tapi kadang-kadang kehidupan dalam pernikahan tidak seperti itu, kan. Naik turun karena apa? Karakter, perbedaan karakter dari diri kita masing-masing, pembawaannya suami, pembawaannya istri dari rumah masing-masing yang berbeda, gitu kan. Nah inilah yang harus kita bisa sinkronkan dengan apa? Nikah. Gitu. Nikah kan hubungan. Jadi perhubungan itu tidak hanya berhubungan secara fisik saja, misalnya mohon maaf seks saja, gitu kan. Ada hubungan-hubungan yang lainnya yang harus dipenuhi syarat dan ketentuannya. Ya, setelah kita bisa memunculkan cinta dalam keluarga, dalam rumah tangga ini, maka Allah akan menurunkan rahmat. Maka di sini disebut sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah sendiri artinya tenang, mawadah itu artinya cinta, dan rahmat itu artinya karunia-Nya dari Allah, gitu. Maka ketika dalam sebuah tangga adanya kegelisahan, kecewa, sikap suka menuntut istri, sikap suka menuntut dari suaminya, gitu. Ini karena apa? Karena memunculkan garis kebenaran masing-masing, ego keaguannya, gitu, keakuannya, gitu, kepada pasangan kita masing-masing, sehingga ya pernikahan kita yang seharusnya menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah itu belum bisa terwujud. Ya, mawadah cintanya itu bukan cinta berasal dari hawa nafsu saja, bukan, kita. Mungkin karena gantengnya iya, karena cantiknya iya, saat pertama kali jumpa mungkin yang dilihat itu, gitu kan. Ini orang kok ganteng, udah mapan, penghasilannya gede, latar pendidikannya juga bagus, gitu kan. Mungkin itu yang membuat kita jatuh cinta pada suami pada saat itu, gitu kan. Tapi ketika sudah menikah, ya dalam hitungan bulan, dalam hitungan tahun, tahu karakternya, gitu kan. Wah, ternyata egois nih orangnya, gitu kan. Nah, maka pernah ada orang tua yang berkelakar kayak gini, kamu kalau menikah itu harus pilih bibit bebet bobot, gitu kan. Bener sih, bibit bebet bobot, tapi yang paling penting gitu yang ditekankan oleh Rasulullah adalah pilihlah agamanya. Ketika agamanya bagus, maka akhlaknya juga bagus. Walau bibit bebet bobotnya ya bisa kita pilih, diizinkan, gitu kan. Kalau Rasulullah ya ketika memberikan nasihat untuk menjelang seseorang menikah, 4 hal yang dinasihatkan Rasulullah. Yang pertama, nikahilah seseorang itu karena satu, nasabnya, ya. Yang kedua ya dari parasnya, gitu kan, kecantikannya, ketampanannya boleh, gitu kan. Nasab itu dari garis keturunannya, gitu. Apakah anak bangsawan atau anak hartawan atau anak orang biasa-biasa aja, gitu kan. Kemudian yang kedua gitu dari parasnya, gitu. Terus yang ketiga dari banyak materi ya yang dia punya saat ini. Mungkin bukan orang bangsawan tapi dia ternyata hartawan, itu boleh, gitu. Ya meskipun dia lulusan SMA tapi dia punya banyak harta, saya mau menikah dengan orang itu, boleh-boleh aja seorang perempuan memilih suami dengan hartanya. Tapi ya Rasulullah bilang, tapi yang membuat kamu bahagia dan akan menjadi orang yang sakinah itu pilihlah di poin yang terakhir ini. Apa itu poin yang terakhir? Dari agamanya, gitu. Pilihlah dari agamanya. Agamanya itu dalam artian bukan hanya dia orang yang ahli ibadah, teman-teman. Karena ada ya, ini pengalaman ya, sharing tadi teman saya pribadi, gitu. Ada teman saya yang menikah dengan seseorang yang labelnya ustadz, gitu. Ustadz itu pasti lulusan dari pondok, gitu. Tapi yang terjadi di belakang hari kemudian ternyata si Pak Ustadz itu bukan gimana-gimana, gitu kan. Karakter yang muncul ya belum bisa selaras dengan istrinya bertahun-tahun, gitu kan. Sehingga menyebabkan
sahabat saya ini tertekan gitu. Saya bagaimana sih supaya ini gitu ya, tapi beliau belum mau belajar secara rutin di ruang magnet rezeki gitu. Tetap mendoakan kemuliaan kebahagiaannya beliau gitu. Nah, jadi enggak jaminan seseorang yang labelnya ustadz apa ustazah gitu kan, dia adalah orang yang paling ahli ibadah, itu karakternya bagus teman-teman ya, karena bentukan karakter itu sendiri ditanamkan dari kecil dari orang tua masing-masing, walaupun anak itu disekolahkan di pondok pesantren dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang dipilih, yang dimaksud dengan pilihlah karena agamanya itu orang yang paham dan mau praktek. Artinya orang yang sama-sama mau belajar apa, memperbaiki diri. Itu yang dimaksud Rasulullah, itu pilihlah yang seperti itu, orang yang mau terus belajar. Orang yang terus belajar itu insya Allah ya kehidupannya akan lebih tenang. Nah, kalau orangnya yang nggak mau belajar bagaimana Bunda? Apakah kita harus memaksa? Enggak juga seperti itu. Kalau di ilmu MR mah kita cukup pakai nanti tata cara syarat yang berlaku gitu ya. Ada jurus-jurusnya yang harus kita tetapkan gitu supaya pasangan-pasangan kita ini menjadi pasangan-pasangan yang taat dan setia gitu. Taatnya kepada Allah, setianya juga kepada Allah juga gitu kan. Kalau orang yang taat dan setia, nah, tapi taatnya bukan taat kepada manusia, kepada ibunya, tak kepada keluarganya gitu kan. Tidak taatnya seperti itu yang dimaksud dengan taat dan setia. Doa saya di awal itu doa yang sering diucapkan oleh Pak Nasrullah gitu. Itu adalah ketaatan kepada Allah, ya. Ketaatan kepada Rasulnya juga. Ya, setianya itu dulu. Nah, ini yang akan membawa kehidupan kita dalam ketenangan. Setidaknya kalau mereka belum bisa, beliau-beliau ini pasangan kita belum bisa, mereka mau belajar. Gitu. Kalau belum mau belajar juga bagaimana? Kitanya dulu yang belajar, bunda-bunda. Jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada orang lain karena kita juga tidak mau dipaksa oleh orang lain, benar nggak? Ya kan? Saya memaksa-maksa ya. Ini harusnya yang masuk ke ruangan ini 100 harusnya gitu kan. Tapi pada sampai jam ini gitu. Kenapa baru sampai 57 aja gitu kan? Apakah saya bisa maksa gitu? Nggak bisa, karena yang menjadi tugas saya adalah menyampaikan. Sedangkan yang masuk ke ruangan ini adalah orang-orang yang belajar dan yang mau membutuhkan kita, pembelajaran ini. Seperti itu ya. Jadi kita tidak, kamu harus mencintaiku Mas ya, seperti kamu jatuh cinta padaku dulu. Nggak bisa. Ayo Mas, kita belajar ilmu magnet rezeki sekarang juga. Nah, nggak bisa. Ya, karena proses untuk turunnya hidayah itu juga sekehendaknya Allah. Walaupun sekehendaknya Allah, kita bisa mengusahakan dengan apa? Mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki supaya orang-orang yang kita cintai ini benar-benar ketarik, teman-teman. Ya kan? Sudah banyak yang membuktikan itu. Salah satunya adalah Bunda Susan gitu kan. Bunda Murti juga sudah membuktikan suaminya bisa mau gitu ya. Istilahnya nggak seperti dulu lagi setelah Bunda Murti belajar ilmu MR, beliau juga sudah mulai tergerak gitu. Hatinya sudah mulai tergerak. Karena apa? Energi di dalam diri kita yang sudah makin membaik. Tayangan data-data yang internal yang kita input gitu kan sudah bisa menayangkan film-film yang baik. Seperti itu ya teman-temannya. Kemudian fondasi utama dari kehidupan rumah tangga itu adalah level sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Sakinah tadi sudah saya jelaskan, ketenangan, mawaddah itu cinta, rahmah adalah keberkahan dan rezeki. Jadi orang yang sakinah, orang yang tenang itu hidup dalam rumah tangganya itu tanpa kegelisahan gitu. Ini berakar dari kata sakana, tenang, nyaman gitu. Kemudian ketika dia tenang, dia bisa sending love, mengirim rasa kasih sayang antar penghuni ekosistem rumah tangga tersebut. Ya teman-teman, ekosistem rumah tangga bukan hanya pasangan kita. Nah, ekosistem rumah tangga itu terdiri dari anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita, keluarga besar kita. Ya, itu yang dinamakan dengan ekosistem dalam rumah tangga. Nah, ketika kita bisa menciptakan ketenangan minimalnya untuk diri kita sendiri, maka kita bisa mengirim rasa kasih sayang, sending love kepada penghuni ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa sending love, kita kan praktek dulu kan ilmu magnet rezekinya, LOP-nya, kita dipraktekkan semuanya gitu kan. Lalu kita akan mendapatkan rahmat yang mengalir, rahmat keajaiban teman-teman.
Karena banyak yang nggak paham gitu kan. Bagaimana bisa warohmah, mengalir keajaiban. Ketika keluarganya sudah ajaib, nanti teman-teman silahkan dirasakan sendiri. Ketika keluarga teman-teman sudah ajaib, ya, dari teman-teman energinya sudah muncul data dari baik, kemudian muncul energi yang baik, bisa sending love, mawadah, gitu kan. Kemudian turun dia rahmat, keluarganya itu bakal harmonis, tenang, gitu kan. Enak perjalanannya itu, gitu. Kemudian kalaupun ada riak-riak di sana, ada persoalan-persoalan di sana, keluarganya tuh tetap seperti ini, solid, gitu. Tetap solid, nggak mudah untuk bicara pisah, mohon maaf gitu. pasti rukun, dan itu akan dirasakan sampai tua, teman-teman. Nah, untuk mencapai itu semua, ini yang dinamakan dengan surga sebelum surga. Siapa sih yang nggak mau suaminya selaras? Siapa sih yang nggak mau istrinya selaras, gitu kan? Yang diperbaiki adalah data internal kita sendiri dulu, gitu kan. Berkali-kali disampaikan data internal itu seperti apa. Jangan ada keakuan, jangan ada kekecewaan, jangan mudah tantrum, jangan ada teriakan kepada anak-anak, gitu kan. Kalau kita teriak, anak pun akan ikut teriak. Kalau kita kecewa, anak pun akan ikut kecewa, dan suami pun akan ikut kecewa, istri pun akan ikut kecewa. Itu tanda dari komunikasi yang belum efektif, gitu kan. Itu tanda dari, ya, kita yang belum bisa mengatasi persoalan. Fokusnya masih persoalan, kesalahan, ketidaktepatan pada mereka. Kamu yang salah, aku yang benar. Ini ujiannya, ujian dalam kehidupan rumah tangga. Nah, keberhasilan dari ekosistem dari rumah tangga ini adalah teman-teman tetapkan, berikan fondasi untuk diri kita supaya kita bisa mencapai level sakinah dulu. Jangan langsung pengen level 3 mawadah, apa level 2 mawadah, level 3 warohmah. Kalau kitanya sendiri belum bisa sakinah, gitu. Mencapai ketenangan, gitu. Tercapainya sakinah inilah kunci, teman-teman. Untuk apa? Mencapai mawadah dan warohmah. Dan mawadah itu, teman-teman, sudah mulai bisa sending love. Sending love bukan hanya untuk pasangan tangan kita saja, bukan untuk anak-anak kita saja, nanti akan semakin membesar energinya, teman-teman. Contohnya panas, gitu. Udah rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah bener-bener ini, gitu kan. Karena di sana sudah bisa mengirimkan cinta dan kasih sayang buat siapa? Buat kita member-member magnet rezeki, gitu. Itulah rumah tangganya Pak Nas, ajaib kan? Nah, teman mau gitu. Komunikasinya apa? Yang pertama adalah, ya teman-teman, harus punya mindset atau pola pikir. Nah, mindset orang yang konvensional, ya, atau orang yang garis kebenarannya tinggi, yaitu fokus pada persoalan, fokus ketidaktepatan pasangan, fokus ketidaktepatan anaknya, fokus ketidaktepatan mertuanya, fokus ketidaktepatan kakaknya, fokus ketidaktepatan dari ibu dan bapaknya. Ya, teman-teman semuanya, jika kita fokus pada mereka, gitu, mengukur kesuksesan pernikahan hanya dari seberapa banyak kebutuhan saya yang bisa dipenuhi oleh mereka, ya, maka yang akan terjadi setiap hari rasa yang tidak tenang, sakinah tidak mudah datang, ya. Kita hanya akan dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang kecewa, yang menghalangi aliran rezeki, ya, milik kita sendiri. Mereka itu titipannya Allah, amanahnya Allah buat kita. Mereka itu rezekinya kita. Tapi kenapa kita merusak terumbu karang, gitu? Ya, teman-teman semuanya, kenapa kita merusak terumbu karang? Dengan siapa? Istri, suami, anak-anak, mertua, ya kan? Nah, lalu ketika kita, ya, fokusnya berubah menjadi fokusnya mindset orang magnet rezeki, itu memberi kemuliaan. Karena kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Nah, ini bahasa biologinya. Ketika satu organisme memelihara organisme yang lain, maka seluruh ekosistem hidup. Paham ya, teman-teman, ya? Satu ekosistem akan hidup bila ada saling menjaga dan memelihara. Jadi janganlah kita fokus untuk menuntut dalam keluarga, tapi berikan kebahagiaan dan kemuliaan tanpa syarat.
Umpama kayak gini, kita ada persoalan dengan mertua. Mertua selalu menuntut kita untuk melayani dia. Maka berikanlah pelayanan terbaik seperti yang dia minta, walau hati belum rela. Nah, ubah data internal yang tidak rela itu menjadi rasa bahagia tanpa syarat. Saya akan terus bahagia walaupun mertua saya suka menuntut. Tapi kata-katanya nggak nyaman enggak di telinga saya. Apa yang harus saya lakukan? Rilis segera. Kan sudah diajarkan ada ruangan terapi syukur dan sadar nafas, gitu kan, agar tidak terjadi kemelekatan, teman-teman. Melekat dipegangin terus rasa sakitnya. Saya nggak bisa fokus di ruangan terapi syukur dan sadar nafas, Bunda. Nggak tahu kenapa. Karena kamu masih pegang kemelekatan itu, maka kamu tidak bisa fokus untuk menentukan nafasmu sendiri. Mohon izin ya, gitu kan, bahasa mudahnya seperti itu, teman-teman. Ya, kan di RFFLOP ada sadar nafasnya, betul, tapi itu hanya 5 menit gitu kan. Beda dengan yang ada di malam Kamis gitu, di ruangan terapi syukur dan sadar nafas. Di sana kita benar-benar dibimbing clear, teman-teman, dibimbing untuk bersih. Bersih apa? Pikirannya bersih. Kalau teman-teman masih muncul rasa ini itu sakit, tidak bisa membayangkan ini itu, berarti belum untuk merilis, belum bisa. Maka itu dibutuhkan untuk berlatih lagi, berlatih lagi, berlatih lagi. Jangan pernah menuntut orang lain, sedangkan kita juga nggak mau dituntut. Kalau kita suka menuntut, suatu saat Allah akan menuntut kita di pengadilannya, gitu. Dengan banyak ketidaktepatan kita. Gitu. Ini yang diajarkan oleh Ustaz Nasrullah. Maka rajin-rajinlah salat taubat, teman-teman. Saya mau suami saya baik, taubat. Saya mau istri saya baik, taubat. Saya mau anak-anak saya baik, taubat. Taubatnya yang dari hati, tulus mengakui ketidaktepatan diri kita di hadapannya Allah, gitu. Insya Allah kalau teman-teman rutin mempraktekkan ini, kalau ada ketidaknyamanan langsung dirilis, gitu kan, langsung di terapi syukurnya dimunculkan, gitu. Alhamdulillah masih ada mereka, meskipun mereka membuat hati kita sakit, meskipun mereka membuat hati kita kadang kecewa, gitu kan, tapi ada mereka, hidup kita nggak ada berwarna, teman-teman. Nah, buktinya apa? Orang-orang yang banyak merindukan jodoh, gitu kan. Karena apa? Ingin menambah warna di dalam hidupnya. Maka syukuri punya suami, syukuri punya istri, syukuri punya anak, gitu kan. Walaupun belum seras. Maka supaya seras itu tadi kita munculkan energi kesyukuran agar apa, ya kan? Muncul ketenangan, sakinah di sana, gitu ya. Nah, hadir dan memberi ruang. Nah, ini untuk pasangan dulu ya. Untuk tips pasangan dulu. Nah, tugas suami, misi utamanya adalah memberi bahagia. Tugas istri, misi utamanya adalah mencari ridho. Nah, perhatikan baik-baik ayah dan bunda dan kakak-kakak yang menginginkan jodoh. Ya kan? Bapak, ya. Bapak, halo Bapak. Ya, di sini ada beberapa Bapak, gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya. Bapak, ketika Bapak mengucapkan ikrar pernikahan kepada istri, gitu, Bapak kan janji akan membahagiakan beliau, kan, sehidup semati. Ubah mindset ini, Pak, sehidup sesurga. Kalau hanya sehidup semati, surganya nggak dapat, Bapak. Tapi kalau Bapak punya mindset bahwa saya harus sehidup sesurga sama istri saya, Bapak dapat jodoh 2 nanti di akhirat. Loh, kok bisa? Istri Bapak dan 1 bidadari. Ya kan? Nah, silakan nanti Bapak bisa mencari ya, atau mungkin nanti saya carikan, gitu. Ada hadisnya ketika laki-laki itu kalau dia bisa membimbing, membahagiakan istrinya, ya, istrinya dengan baik di dunia ini, Allah itu sudah menyiapkan dia 1 istri lagi. Di mana? Di surga. Istrinya siapa? Bidadari. Ya, tapi bu, ya, ibu, bunda. Meskipun nanti bapak istrinya 2, bun, ya, tapi si pasangan madu bunda ini, bidadari ini, gitu kan, dia tidak pernah hidup di dunia, bunda. Tapi dia akan irinya
iri bunda dengan bunda. Kenapa? Gitu kan? Bunda mendapatkan si bapak ini dengan susah payah, sedangkan dia hanya menunggu aja di sana, gitu kan. Bunda yang melewati ujian, tantangan, cobaan, perihnya hidup dan lain sebagainya untuk si bapak, gitu kan. Sedangkan si bidadari ini, gitu, dia ini hanya diciptakan dari surga, udah di situ nggak pernah kemana-mana, gitu kan. Baginya hidupnya boring, gitu. Katanya seperti itu. Ada sebenarnya diceritakan ya di surat Al-Waqiah juga, gitu kan. Wahuruin, gitu kan. Bidadari, gitu. Bidadari yang bermata jeli sudah disiapkan untuk golongan kanan, Pak Asyabul Maimanah, ya. Di sini Bapak Al-Waqiah itu, wah, isinya luar biasa kalau kita mau bedah, mau belajar lebih baik lagi. Makanya jangan tinggalkan ibadah Al-Waqiah, gitu. Ya, jadi misi utama dari suami ini adalah memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan itu Bapak ya, jangan hanya menunggu sukses dulu, menunggu Bapak banyak uang dulu. Karena bahagia itu tidak tergantung dari seberapa banyak Bapak memberi uang kepada bunda-bunda. Ya katakanlah 200 juta sebulan, banyak gitu kan. Belum tentu bisa memberi kebahagiaan. Ada contohnya artis dikasih 200 juta sebulan karena dia tidak pandai bersyukur. Akhirnya tetap nyinyir, heboh lah kasus dia yang tidak bersyukur itu, gitu ya. Jadi kebahagiaan tidak diukur dari materi ya, tapi seberapa banyak cinta yang Bapak berikan kepada istri Bapak tanpa syarat. Saya memberikan cinta kalau istri saya melayani saya dengan baik, bunda. Kalau dia tidak melayani saya dengan baik, buat apa? Ya enggak gitu juga Bapak. Kalau Bapak tidak mau membahagiakan istri, rezeki Bapak sendiri yang tidak lancar, gitu. Ya kan? Sebenarnya terumbu karang Bapak itu kan istri Bapak yang paling penting, bukan hanya sekedar anak-anak. Kalau Bapak tidak memuliakan istri Bapak, contoh Ustaz Nasrullah waktu itu, gitu kan. Betapa beliau dikejar-kejar debt collector karena memiliki amanah 21 miliar. Karena sumber ketidaktepatannya adalah mengabaikan hati istrinya, tidak ridho istrinya, gitu. Nah, sama dengan ibu ya, bunda, gitu kan. Bunda harus bisa mencari ridho dari suami, bukan hanya menuntut materi dan kasih sayang saja. Suami saya dikasih uang sama suami saya bun, tapi sikapnya ampun cuek banget gitu. Sikapnya sama saya tidak lembut bun, gitu. Mentang-mentang dia yang kerja, saya yang tidak kerja, saya disepelekan, apalagi sama keluarganya bun, sakit saya bener bun, gitu. Fokusnya sama rasa sakit. DMR, ayah bunda soleh-soleh, ayah yang saya sayangi, kita tidak fokus pada persoalan. Ya realitanya seperti itu, membuat kita sakit. Tapi kita sudah punya ilmunya untuk merilis, kita sudah punya ilmu untuk masuk gua keajaiban, kita punya ilmu garputala, segera supaya spiritual materi kita tidak ke kiri, ya, tetap terjaga ke kanan, selalu bahagia, bisa memuliakan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gitu kan. Masa saya harus ngasih tahu berulang kali ya? Karena udah pada gede, udah pada tua tuh anak-anak, gitu. Ya udah, kita masuk dunia kuantum, tarik anak-anak yang ada di dunia kuantum, bayangkan mereka, ya, mereka, wajah-wajah mereka yang memuliakan kita dan membahagiakan kita, walaupun realitanya belum. Kita kan input data internal dulu, ya kan? Apa yang ada di dalam data internal kita? Kalau data internalnya adalah realita dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita, ya kacau, gitu kan, belum baik. Akhirnya tayangannya seperti itu terus. Maka kita harus berusaha untuk membayangkan, membatin, mendoakan, ya, dan terus lakukan riadohnya tanpa putus. Doakan lagi, doakan pakai rasa doanya. Ya, karena kita mau menginput data internal supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, suami kita menjadi pasangan yang taat dan setia, itu. Nah, mencari ridho suami bagaimana bunda? Dengan metode pamer. Bunda boleh pamer loh punya suami, ya. Yang belum punya suami, ya, insya Allah ada suaminya nanti. Caranya bagaimana? Dengan melakukan, ya, kebutuhan inti suami itu tercukupi. Tangki cinta suami harus kita penuhi. Dan
P, pengakuan. Nah, jangan pernah Bunda mengkritik ketidaktepatan suami ketika dia berbuat tidak tepat. Loh, tapi kan dia nggak tepat, gimana nggak boleh sih? Misalnya kayak gini, kan kadang-kadang pola pengasuhan antara bapak dan ibu itu beda-beda ke anak. Si bapak ini ya dia kadang memang kurang memperhatikan sisi pendidikan di anak. Asal anaknya itu diem, asal anaknya itu anteng, apapun yang si ibu ngomong ya udah terserah ibu aja deh gitu kan. Tapi kadang si ibu ingin mendidik anak dengan tegas. Nah, suami kadang-kadang suka melindungi anaknya. Nah, lalu apakah kita harus mengkritik? Harus disampaikan, tapi dengan cara yang tepat, bukan mengkritik keras saat ada orang lain, apalagi ada keluarga gitu, menjatuhkan harga dirinya suami. Ya, tapi laki-laki itu lebih suka dikritik dengan kasih sayang dan validasi atas kepemimpinan dia. Nah, validasi atas kepemimpinan dia. Nanti bapak-bapak abis ini tahu ilmu, wah istriku ini mulai nih kayaknya dia ambil hatiku dah. Ya, jadi udah bisa menangkap ya maksud dari istri, nanti bisa menjadi seorang bapak-bapak yang lebih peka. Ya. Maka Bunda lakukan validasi statusnya sebagai kode. Mas, ya, terima kasih ya sudah menjadi suamiku yang baik. Mari yuk kita rawat anak-anak kita dengan baik, dengan pendidikan yang selaras. Nah, jadi kita tidak menyangkal secara frontal apa yang dia asuhkan kepada anak kita, gitu. Jadi dia tetap merasa aman, karena semua orang, bukan hanya suami, sebenarnya butuh pengakuan. Lalu setelah itu kita apresiasi Bunda. Nah, diapresiasi itu bagaimana? Ya. Jangan terjebak melihat apa yang tidak dilakukan suami. Dalam artian kayak gini, Bunda pasti punya suami yang tidak bisa masak. Bunda juga punya suami yang mungkin tidak pernah bantu-bantu, nyapu, ngepel, kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, bagi seorang laki-laki, nyapu, ngepel, masak itu urusannya perempuan. Padahal di Islam Rasulullah tidak mengatakan itu. Nyapu, ngepel, kan masak itu tanggung jawabnya suami loh. Bukan tanggung jawabnya istri. Baru tahu kan? Ya, baru tahu kan? Ya. Kan dalam akad nikah Bapak berjanji memuliakan, membahagiakan istri baik lahir maupun batin. Termasuk diantaranya di sana memenuhi kebutuhannya. Dan ya memuliakan dia apa? Kalau orang-orang Arab Pak gitu, dia masih memegang teguh ya apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi wanita-wanita di Arab itu tidak pernah masak, tidak pernah nyapu, tidak pernah ngepel. Terus siapa yang melakukan itu? ART. ART-nya kan perempuan juga iya, tapi kan di Arab itu masih menganut sistem perbudakan ya, gitu. Jadi suami itu ketika dia tidak bisa membantu istrinya untuk nyapu, ngepel, masak, maka dia wajib untuk memberikan hadiah untuk istrinya itu seorang asisten rumah tangga. Itu gitu. Tapi kalau belum bisa menghadiahi asisten rumah tangga buat istrinya, maka si bapak ini punya kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Dan kewajiban suami juga mengurus rumah tangga, diantaranya nyapu, ngepel, masak, gitu kan, nyuci baju, gitu kan. Seperti itu loh Pak. Pernah nggak Pak? Nah, tapi kan kalau semua saya mengerjakan, apa yang cari nafkah? Nah, tunggu dulu. Tadi kan saya bilang pemenuhan kebutuhan istri itu kan harus ada aslinya. Saya belum mampu. Nah, kalau belum mampu, nah Bapak juga tidak bisa untuk menghakimi istri dalam artian kalau si ibu ini capek bekerja dan lain sebagainya, Bapak juga harus memberikan ruang, kan? Nah, ini saya kembali ke sini dulu ya. Ibu-ibu, ketika bunda-bunda memiliki apresiasi, memberikan apresiasi kepada suami, hargai hal sekecil apapun yang dia bisa persembahkan untuk bunda. Misalnya suami saya nyapu gitu kan, aduh terima kasih ayah ganteng udah mau nyapu gitu kan. Meskipun mungkin belum mau belajar MR, ya tetap diapresiasi lah gitu kan. Jangan pokoknya kamu harus, nah itu namanya orang yang menuntut.
Ya, nah jangan seperti ini, akan membuat diri kita nggak nyaman sendiri, sakinahnya nggak dapat. Gitu. Lalu berikan me time. Suami punya my time. Ya, suami itu ketika dia penuh dengan persoalan, dia akan menyendiri, cenderung untuk diam. Nah, ketika si bapak ini lelah dan butuh untuk ruang untuk diam, gitu kan, maka berilah batas kesepakatan. Ya, apa ya? Gitu. Ya bun, ini banyak banget pekerjaan pada hari ini gitu kan ya, cukup menguras tenaga dan pikiran. Ya udah deh, kalau ayah mau istirahat dulu silahkan. Istrinya jangan ganggu, mas beliin galon gitu. Padahal suaminya sedang dalam kondisi yang sedih gitu kan, karena di kantornya mungkin ada persoalan apa gitu kan. Jangan bunda-bunda ketika melihat suami itu me time, bunda-bunda maksain harus berdua dengan ini adalah our time gitu. Ya udah biarkan gitu, kita ya jadi saya capek sendiri, ya udah bikin asik aja sih saya gitu, dibikin asik aja gitu. Lalu biarkan, berikan empati gitu ya, jangan menuntut apa-apa harus didengarkan oleh suami, apalagi ketika dia baru pulang kerja dalam kondisi yang belum bugar gitu kan. Nah, maka dengarkan. Nah, ketika suami sedang tidak, kita harus pandai membaca situasi juga gitu kan. Ketika suami sedang tidak sehat atau apa gitu kan, jangan terlalu berlebihan memaksa, tapi kita harus bisa memberikan dukungan tanpa harus membuat dia merasa dikasihani. Nah, yang terakhir adalah romantis. Menganggap romansa hanya untuk masa pacaran, enggak juga gitu kan. Karena rumah tangga itu butuh ketawa-ketawa juga, bercanda-bercanda juga gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, ibaratnya kalau suami lelah bekerja, dan bunda bisa pijit-pijit kecil sambil dibercandain gitu kan. Quality time yang berdua gitu, tanpa anak. Contohnya apa? Minta diantar beli bawang ke warung, yuk mas boncengan berdua. Itu aja udah bagus bunda. Ya nggak apa-apa gitu. Anak kemana ini, anak-anak bisa kita titipin dulu gitu, titipin sama kakek neneknya. Nah ini buat suami. Nah, membongkar sindrom mata kuda. Waduh, apaan itu sindrom mata kuda? Sindrom mata kuda ini jebakan. Jadi gini, ketika pandangan mata kuda nggak pakai kacamata. Tahu kacamata kuda ya? Kalau naik dokar andong gitu kan, semua kuda pasti ada kacamatanya. Kalau si kuda ini nggak pakai kacamata, dia ini matanya jelalatan loh bunda. Fitrahnya laki-laki seperti itu ya. Mohon maaf ya bapak ya, fitrahnya memang seperti itu. Matanya suka melirik kanan, kiri gitu, atas, bawah gitu kan. Itu fitrah ya, fitrah dari laki-laki. Dan bunda nggak usah ngomel-ngomel gitu kan. Dalam artian gini ya, si bapak mandang kanan kiri nih, aduh gitu kan. Nggak harus bunda langsung marah-marah gitu. Kenapa sih kamu lihat orang kayak ngelihat apaan gitu? Ya, maka bapak, ketika bapak terlalu banyak fokus melihat atas, bawah, kiri, kanan gitu kan, tanpa melihat fokus ke depan, yang di depan itu adalah istri bapak, maka bapak kena jebakan mata kuda. Bapak pikir kebahagiaan dari materi adanya. Kalau saya punya uang banyak, istriku pasti bahagia. Belum tentu gitu kan. Ya, bapak pikir saya bisa membahagiakan istriku setelah nanti saya dapat uang yang banyak. Belum tentu juga gitu. Bapak pikir dengan membelikan emas, perhiasan, rumah mewah untuk istri, nah istri saya akan bahagia. Belum tentu. Nah ini jebakan dari mata kuda bapak. Tapi kalau bapak fokusnya melihat ke depan, fokusnya untuk memuliakan dan membahagiakan tanpa syarat gitu kan, nggak usah pakai embel-embel materi gitu, fokus aja, kamu maunya apa dek gitu kan, kamu inginnya saya kayak gimana dek gitu. Nah ini akan mendatangkan fondasi sakinah, ketenangan buat keluarga gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Visinya bapak dirubah, paradigmanya yang harus dirubah gitu. Maka ya, kita tidak akan bisa dibahagiakan oleh Allah jika orang yang ada di sisi kita terluka. Kebahagiaan istri adalah syarat utama turunnya rezeki, bukan hadiah. Contohnya apa? Dikasih 21 miliarnya Ustadz Nasrullah. Ketika berada dalam krisis, kunci pertamanya adalah Pak Nas itu sholat taubat. Sholat taubat yang pertama adalah untuk mantan pacarnya alias istrinya.
Yang kedua untuk mantan pacarnya lagi Bunda Yuni gitu kan. Untuk ibu dari anak-anaknya Bunda Yuni gitu kan. Pak Nas itu salah taubatnya untuk Bunda Yuni nggak kurang-kurangnya dari 5 kali lebih, Bah. Karena apa? Banyak ketidaktepatan yang Pak Nas sadari. Ya, itu ceritanya Pak Nas sendiri, bukan saya yang ngarang gitu. Coba teman-teman cari YouTube-nya Pak Nas itu, ada kok cerita-cerita di sana ya, ada di YouTube Dokter Demul juga gitu, banyak ceritanya yang di MRTV juga gitu. Nah ini ketika istri tidak ridho ya, maka perjalanan Pak Nas itu seolah menjadi terhambat, pintu-pintu rezeki yang seharusnya terbuka nggak terbuka sama sekali, akibatnya minus 21 miliar gitu kan. Maka rajin-rajinlah Bapak bertanya kepada istri Bapak, ya, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuat kamu senang padaku gitu. Prioritaskan istrinya tenang gitu. Kalau Bunda prioritaskan ridho dari suaminya, Mas kamu ridho nggak sama aku? Nah gitu. Nah sekarang untuk anak nih, rahasia pasangan soleh dan soleh adalah memuliakan anak juga. Mencapai sakinah itu diantaranya adalah memuliakan anak. Tetapkan anak kita sebagai komisaris, CEO dari kehidupan kita, perusahaan kita gitu. Kok bisa? Kita hanya pelaksana kok. Anak itu amanahnya Allah, ya kan? Kita pelaksananya Allah untuk merawat anak kita. Pelaksana loh kita. Kita bukan pemilik. Kenapa? Kenapa saya tidak memiliki anak loh? Semua manusia yang hidup di dunia ini adalah milik Allah. Semua burger milik Allah. Semua kita yang di sini adalah milik Allah. Anak kita juga milik Allah, ya. Jadi tempatkan diri kita sebagai orang yang selalu memuliakan dan membahagiakan anak. Buktinya apa? Kita mau menyekolahkan dia, rela mengeluarkan uang buat mereka, karena kita ingin memuliakan dan membahagiakan anak-anak kita lah. Kalau ada ketidaktepatan saat mereka di sekolah, iya nggak apa-apa, setiap manusia juga memiliki ketidaktepatan gitu kan. Jangan kita menuntut kamu sekolah harus pintar, nilainya harus bagus. Nah, pokoknya setelah kamu sekolah harus jadi anak sukses, bahagiakan ayah dan ibu. Oh tidak, tunggu dulu gitu. Tugas mereka hanya untuk memuliakan pasangan-pasangan mereka kelak dan untuk memuliakan anak-anak mereka kelak. Lalu bagaimana posisi mereka sebagai anak untuk kepada orang tua? Syarat dan ketentuannya kan sudah diatur dalam Al-Quran. Bukan kita yang menuntut, ya. Tanpa dituntut pun sebenarnya pemikiran seorang anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya tanpa orang tuanya ngomong. Ya kok saya nggak pernah selama ini ngomong sama anak saya, kamu sekolah yang pintar, nanti kamu bahagiakan ayah sama ibu. Enggak pernah, belum pernah. Sampai hari ini saya belum pernah gitu. Tapi anak saya, ya, ketika SD, sekarang udah SMP gitu kan. Ketika SD dia ngomong gitu, saya pengen menjadi ini cita-cita saya supaya bisa bahagiakan ayah dan ibu. Jadi cita-cita itu tanpa saya ngomong, itu dari usia dia kelas 1. Nah, kelas 1 SD, bayangkan anak kelas 1 SD umur 6 tahun gitu. Tanpa kita ngomong kamu harus membahagiakan orang tuamu, sebenarnya anak-anak itu tahu kewajibannya. Ya, jadi kita tidak perlu menuntut mereka harus begini, harus begitu gitu kan. Nanti kita jadi kayak Fir'aun. Ya kan, menuntut anak, ya saya sudah memberi kamu makan, kalau kamu tidak aku kasih makan kamu jadi apa deh gitu kan. Kamu gak akan bisa apa-apa tanpa ibumu ini, sok merasa paling berjasa. Hati-hati, ini perisai gitu. Nah, maka ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah memberikan rezeki kepada anak melalui kita, tangan kita orang tua, bukanlah beban. Karena mereka adalah komisaris kita, pekerjanya Bapak Ibu. Kita pelaksananya. Kita yang harus bekerja, memberikan uang, memberikan upeti, memberikan makan, mereka presiden kita gitu. Ya kan? Nah, makanya mereka itu memiliki sumur rezeki. Jadi jangan pernah merendahkan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik sama anak. Sama artinya menutup pintu rezeki kita sendiri. Gitu konsepnya ya Bunda ya. Lalu apa evolusi peran orang tua? Yang pertama, saat usia 0 sampai 7 tahun. Layani anak-anak dengan kelembutan yang penuh cinta tanpa memanjakan.
Nah, layani mereka karena mereka memiliki hak istimewa untuk dipenuhi kebutuhannya. Lalu fase yang kedua 7 sampai 14 tahun. Ya kan? Berikan ya aturan yang agak sedikit mengekang tapi tegas. Tapi ini adalah aturan untuk mendisiplinkan sebagai bentuk pelatihan. Orang tua di sini bertindak sebagai manajer yang mengarahkan. Lalu ketika anak ini sudah berusia 14 tahun atau mereka sudah usia remaja nih gitu kan, maka jadilah teman diskusi. Fabima rahmati minallah. Berdiskusilah untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Gunakan pendampingan yang dewasa untuk mencegah si anak ini memberontak. Usia-usia remaja adalah usia yang penuh gejolak, emosi, ego sedang tinggi-tingginya gitu. Maka your miracle is this. Apa itu? Sakinah dan rezeki berasal dari suami, istri kita, anak kita, keluarga besar kita, termasuk diantaranya orang tua, mertua, kakak, adik, gitu kan. Ipar, bukan ipar yang kandung. Maka kita harus berusaha untuk menyingkirkan sumbatan rezeki. Nah, dengan cara apa? Kalau ada ekosistem, ya ada pasangan kita, orang-orang di lingkungan sebelah kita yang menuntut kita macam-macam, maka suami harus memakai kacamata kuda, gitu. Dan istri tidak boleh terlalu menuntut suami, harus mencari keridhaan suami. Orang tua, sebagai orang tua kita tidak boleh bertindak arogan kepada anaknya. Maka inilah yang bisa menghasilkan keberkahan, ekosistem yang sehat, ekosistem yang membawa ketenangan, sakinah, gitu. Kemudian bisa menjadi orang yang benar-benar merawat terumbu karang, sehingga ya kita bisa menjadi keluarga yang ajaib. Nah, alhamdulillah seperti itu ya teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, mengenai bagaimana mencapai ketenangan atau sakinah ya. Kalau boleh saya izinkan untuk share screen. Ya, share screen. Ini ada sebuah film yang semoga menginspirasi. Mbak, nanti saya putar dulu sebentar untuk lebih memuliakan, antaranya memuliakan orang tua kita. Sari. Kok kamu gak nungguin aku sih? Aku kira kamu les. Ini hari Senin, jadinya gak ada les dong. Nah, iya kamu kan Riko, cowok yang paling harus. Aku dan Riko sudah bersahabat lebih dari 3 tahun. Tapi kenapa malah perasaanku jadi begini ya? Tiap di dekatnya aku jadi... Ih, kamu kenapa sih? Baik Bunda, tadi materinya sudah selesai saya bawakan dan mungkin nanti filmnya bisa saya share itu aja linknya ya buat teman-teman biar bisa jadi inspirasi. Dan kita langsung masuk ke sesi riyadhah kita malam hari ini. Kita bersiap ya untuk melakukan riyadhah al-waqiah berjamaah bersama dengan Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Vita untuk materi yang telah disampaikan di awal. Itu memang penting untuk kita cerna dan kita ikuti karena sebagai pembekalan dan juga sebagai sarana ya kita memahami apa yang kita baca. Nah, nanti data baik itu mudah masuk ke dalam diri kita dan teman-teman mudah praktek. Sudah siap semua untuk bukunya? Buku dari Insan Mulia ya. Kalau yang di offline itu saya sudah mencetak ya. Buku yang lebih baik lagi, teman-teman juga bisa di print out ya di sana di daerahnya masing-masing, itu sangat bisa. Dan mari bersama-sama untuk kita membacanya.
jangan lupa untuk senyum dulu. Senyum 227 ya. Senyum bahagia ya, bahwa ini semua pada waktu kita akan riyadhah ya, kelihatannya kita seperti ada di satu tempat yang kalau misalnya di awal kita mengikuti itu kayak rasanya kok duduk seperti itu ya lama gitu kan, apa nikmatnya gitu kan. Tetapi ternyata ini adalah bagian dari cinta, teman-teman. Ya, kita untuk bisa meraih cintanya dan juga kita bisa menggetarkan ya di setiap saatnya, nanti kegiatan-kegiatan kita bisa kita lakukan dengan sepenuh cinta pula. Di sini kita latihannya untuk mencintai Al-Qur'an, mencintai majelis ya, mencintai teman-teman ya di dalam satu majelis ini, dan juga keluarganya ya, kemudian orang-orang di sekitaran kita juga gitu ya. Nah, maka akhirnya semua yang terserap adalah keindahan. Nanti akan terpancar ya di setiap kegiatan teman-teman setelah kita riyadhah ini gitu ya. Kekuatan repetition teman-teman itu sangat dahsyat ya, kekuatan dari mengulang dan mengulang ya dari sebuah bacaan gitu ya, apalagi ini berjamaah, itu full banget ya untuk kekuatannya. Maka sahabat bersyukurlah ya ada teman-teman yang membersamai. Di sini adalah alat untuk buka perisainya. Kita akan membuka perisainya perlahan-lahan dengan apa? Duduk dengan sikap tegak ya, sikap tenang, tegak ya. Kemudian seperti ala yoga, kemudian nanti tarik nafas. Kemudian melarutkannya, melarutkan yang tidak nyaman, melarutkan kekecewaan ya dengan apa? Cahaya Al-Qur'an. Saat ya ada asap atau debu itu ya yang ada di kapasitas kita, lalu kemudian diberikan ada cahaya Al-Qur'an, maka debu atau asap itu dia akan melarutnya dengan mudah. Karena apa? Karena posisi pikiran kita itu berfokusnya kepada bacaan yang indah ini gitu ya, dan kita tidak berfokus lagi, tidak berpikir lagi tentang kepahitan kita, tentang ketidakmudahan kita, tentang tumbukan yang kita alami mungkin tadi siang, kemarin, dan yang telah lalu. Maka teman-teman pada waktu rutin seperti ini, inilah stepnya gitu ya, stepnya untuk mudah memaafkan, mudah untuk mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki yang di sana seperti tidak masuk ke logika gitu. Logika kita itu orang itu tidak baik sama kita, kenapa kita harus balas dengan kebaikan? Kalau secara logika ya harus balas saya dengan ketidakbaikan kan, dengan kebencian gitu, dengan kemarahan gitu kan, atau juga dengan lontaran kata-kata ya yang tidak menyenangkan gitu kan, dengan fitnah, mungkin dengan membentak lagi gitu kan. Tapi tidak, pada waktu kita sudah hobi ya masuk ke dalam majelis seperti ini membaca Al-Qur'an, apalagi ada ilmu-ilmu gitu ya, ada tausiah-tausiahnya di sana, ada ilmu-ilmunya yang mendukung ya ke arah perbaikan sikap dan sifat kita. Itu sangat luar biasa teman-teman, karena para ulama kita mengatakan ya, kemudian juga Pak Kiai, Ibu Nyai mengatakan bahwa pada waktu kita ibadah ya, kita ibadah nih, sholat, baca Al-Qur'an, coba cek setiap selesai dari ibadah itu apa yang kamu rasakan gitu. Apakah lebih baik ataukah sama saja, atau bahkan kemudian malah lebih tidak baik gitu. Kalau kemudian ada rasa ketenangan, kemudian ada mampu memperbaiki diri, maka di situ tanda ibadah kita diterima. Walaupun di sana memperbaiki diri kitanya itu bertahap, maka itu tanda ibadah kita diterima. Sebenarnya simple itu. Teman-teman pada saat bareng-bareng nih membaca Al-Waqiah di sini, teman-teman merasa tenang apa tidak? Merasa bahagia apa tidak? Kalau tenang dan bahagia itu tanda ya, pintu ya diterimanya dari amalan-amalan kita teman-teman. Lalu besoknya kita kok mudah memaafkan, besoknya kita kok mudah berubah lebih baik lagi gitu kan ya, mudah memuji ya keluarga kita, mudah menghargai mereka, kemudian pada waktu ada tumpukan pun mudah memaafkan, memuliakan, melayani dengan baik. Di situ teman-teman tanda dari ibadah kita diterima. Maka lanjutkan, teruskan ya, karena itu nanti akan bermagnet rezeki untuk teman-teman. Tinggal ditambah kembali nanti untuk tebaran kebaikan ke seluas-luasnya, dan itu
adalah benih-benih ya, dari tanaman itu nanti akan berbuah banyak keajaiban kepada teman-teman.